Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Fajar dengan NIM 522421001 yang akan membawakan materi penyusunan landasan teori, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang kajian teori. Secara umum, kajian teori atau kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Kajian teori atau kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Istilah lain yang sering dipakai adalah landasan teori, tinjauan kepustakaan, studi kepustakaan. Landasan teori. Kerangka konseptual yang menjelaskan teori-teori relevan. Sebagai dasar penelitian, landasan teori memberikan pemahaman teoritis yang mendalam tentang fenomena yang akan diteliti, mencakup definisi operasional variabel, konsep-konsep kunci, dan hubungan antar variabel yang akan diuji dalam penelitian. Kajian pustaka, tinjauan sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menemukan celah penelitian dan memperkuat argumen penelitian. Kajian pustaka mengidentifikasi apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan bagaimana penelitian akan mengisi kekosongan pengetahuan tersebut. Landasan teori merupakan dua pilar fundamental yang dapat dipisahkan dalam penelitian ilmiah. Keduanya bekerja sinergi untuk membangun argumentasi yang kuat dan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang solid serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa landasan teori dan kajian pustaka penting? 1. Menunjukkan pemahaman mendalam. Landasan teori dan kajian pustaka mendemonstrasi pemahaman peneliti terhadap topik dan konteks penelitian. Ini mencakup penguasaan terhadap perkembangan terkini dalam bidang studi, perdebatan akademik yang sedang berlangsung, dan posisi penelitian dalam spektrum ilmu pengetahuan yang lebih luas. 2. Menghindari duplikasi penelitian. Melalui kajian pustaka yang komprehensif, peneliti dapat mengidentifikasi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari pengulangan yang tidak perlu, dan memastikan bahwa penelitian memberikan kontribusi original terhadap body of knowledge yang ada. 3. Memperjelas variabel dan hubungan. Landasan teori membantu dalam mengidentifikasi variabel penelitian secara operasional dan menjelaskan hubungan teoritas antar variabel yang ini penting untuk membangun hipotesis yang logis dan merancang metodologi penelitian yang tepat untuk menguji hubungan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menambahkan beberapa tambahan untuk kajian. Fungsi kajian teori. Fungsinya itu untuk mengetahui apakah masalah peneliti yang akan atau yang sedang diteliti sudah diteliti orang sebelumnya, sehingga peneliti yang akan dilakukan bukan merupakan hasil duplikasi yang sudah tertera pada PowerPoint sebelumnya. Setelah itu, untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis mengenai masalah yang diteliti. Sumber-sumber kajian teori, yaitu 1. Jurnal penelitian, sumber utama dan mempunyai nilai sangat penting dibanding dengan sumber-sumber lainnya. Contoh, jurnal pendidikan. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Tidak semua penelitian mempunyai kesempatan dipublikasi dalam jurnal. Hasil penelitian tersebut mempunyai bobot tidak sama dengan yang ada dalam jurnal. 3. Abstrak, ringkasan tentang laporan hasil penelitian. Yang keempat adalah narasumber. Merupakan sumber informasi yang hidup. Umumnya adalah orang yang mempunyai kriteria tertentu dan mempunyai pengaruh positif dalam bidang tertentu di antaranya adalah para profesional dan para pakar. Yang kelima, buku. Sumber pustaka ilmiah yang secara resmi dipublikasikan atau telah menjadi pegangan dalam mempelajari suatu bidang ilmu. Yang keenam adalah surat kabar atau majalah. Media cetak atau elektronik merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh. Mengingat bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi populer, para peneliti dianjurkan untuk lebih mengevaluasi isi yang lebih dahulu mengevaluasi diambil. Cara yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menanyakan 5W 1H, yaitu berisi dengan what, who, how, when, why. Baru yang keenam adalah internet. Salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas dan dapat mudah diperoleh.
Dalam kaitan ini, peneliti harus selektif dalam memilih dan memilah sumber-sumber yang harus dipercaya.